Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semua tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kali ini saya akan mereview program-program hibah baru yang ditawarkan oleh Kemdikti Saintek ya melalui website Bima ya. Nanti kita akan setahu saya ada dua program baru yang diluncurkan baru-baru ini, yaitu inovasi seni dan juga transformasi teknologi ya. Nah, seperti apa saja syarat dan ketentuannya nanti saya akan mencoba mereview. Nah, bagi teman-teman yang mungkin memenuhi syarat dan tertarik untuk mengajukan bisa mencoba mengakses di bima.kemdiktisaintek.go.id ya kalau tidak salah ya. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf channel sebanyak-banyaknya ya. Oke, saya akan membuka website ya di Bima ini ya. Nah, ini adalah website Bima ya. Jadi bima.kemdiktisaintek.go.id ya. Teman-teman bisa langsung nanti login ya. Login saya kira semua dosen sudah punya akun ya, punya akun dan juga bisa login di website ini ya. Kita coba mereview yang pertama. Nanti teman-teman bisa langsung masuk di Bima, kemudian ada di menu panduan ya, panduan di paling atas ya, di menu drop down. Nah, seperti ini ada buku panduan program eh, transisi, transformasi teknologi dan inovasi ya. Kita lihat seperti apa panduannya, kita akan baca bareng-bareng. Nah, nanti teman-teman bisa, apakah nanti bisa apa namanya? eh, bisa menilai apakah teman-teman itu layak apa tidak ya untuk layak apa tidak untuk mendaftar program ini ya. Nah, kita lihat di sini ya kita bisa download ya biar nanti bisa lebih bisa dibaca lebih jelas ya. Oke, ini adalah panduannya seperti ini. Kita ya bisa untuk panduan itu kita langsung menuju ke syarat ya, persyaratannya apa gitu ya. Nah, kalau di sini saya lihat itu ini ya. Ini ya, ini bidang ilmunya nanti ini nanti biasanya langsung ke poin ini ya. Biasanya yang sering kali dilihat adalah poin ini ya. Nah, ini oke lah kita baca. Nah, normatif misalnya. Nah, ini juga normatif ya. Nanti kita nah ini nih ketentuan umum ya. Biasanya yang menjadi fokus utama itu ini ya. Ini adalah program transformasi teknologi dan inovasi ya. Kegiatan bersifat tahun tunggal, berarti tidak multi years, 6 bulan. Usulan dana maksimal 150 juta dilaksanakan di dalam wilayah Indonesia. Pelaksanaan program wajib menangani minimal satu prioritas permasalahan yaitu ekonomi kreatif, ekonomi hijau maupun ekonomi biru. Anggaran yang diperuntukkan untuk pembelajaran teknologi dan inovasi yang diserahkan kepada masyarakat minimal 50% dari total anggaran. Teknologi dan inovasi yang diterapkan wajib merupakan hasil riset dari dosen perguruan tinggi. Kemudian tim pelaksana melaksanakan kunjungan ke lapangan atau mitra sasaran dalam rangka pelatihan, penyuluhan, atau pendampingan atau kegiatan lainnya minimal sebanyak 6 kali selama masa kegiatan, melibatkan 3 mahasiswa yang memiliki NIM dan bersatu aktif diprediksi. Nah, ini wajib melaporkan eh, dokumen orisinalitas susulan. Nanti akan dibaca di lampiran-lampirannya ada sendiri. Nanti silakan Sobat Paksa bisa melihat sendiri ya. Nah, saya mungkin langsung ke ini ya. Nah, ini yang menurut saya harus dilihat atau dipastikan dulu kita memenuhi syarat atau tidak. Yang pertama adalah tim pelaksana terdiri atas satu orang ketua dan 2 sampai 3 anggota yang berasal dari perguruan tinggi yang sama. Kemudian tim pelaksana merupakan tim yang berasal dari perguruan tinggi dari klaster mandiri dan utama. Nah, ini teman-teman juga harus memastikan perguruan tinggi yang masuk klaster apa ya. Klasternya di mana? Pasti di eh, apa namanya lembaga penelitian sudah mendapatkan hasil klasterisasi perguruan tinggi setiap tahun. Kita bisa nanti dicek sendiri di googling juga bisa.
hasil klasterisasi perguruan tinggi tahun 2020. Kalau sekarang 2024 berarti ya, tahun lalu. Tim pelaksana bukan berasal dari perguruan tinggi yang sedang dalam sanksi atau pembinaan. Nah, ini tim pelaksana adalah dosen tetap di perguruan tinggi Indonesia di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi yang memiliki nomor urut pendidikan NUPTK atau nomor induk dosen. Ini berstatus aktif di Pendikti, memiliki ID Sinta dan tidak sedang dalam tugas belajar atau izin belajar. Tim pelaksana tidak memiliki afiliasi atau hubungan keluargaan dengan mitra sasaran maupun pemerintah desa. Tim pelaksana dibentuk dan disetujui oleh LPPM. Tim pelaksana ini level apa, rumpun keilmuan nanti bisa dicek di lampiran. Tim pelaksana yang memiliki tanggungan warna wajib maupun dosen yang dalam status terkena sanksi. Nah, ini di program bimbelanya tidak dapat mengajukan ya. Ini hanya sekali mengajukan dan seterusnya. Nah, ini persyaratan khususnya ini ya. Saya kemarin sempat mencoba, ternyata ada beberapa persyaratan khusus yang belum bisa saya penuhi ya. Yang pertama adalah ini ya, tadi pasnya dari klaster utama dan mandiri memiliki CITA score overall minimal 500 untuk sains teknologi dan 250 untuk bidang sosial humaniora. Nah, ini yang teman-teman harus cek nanti ya, otomatis ketika kita masuk cek eligibilitas nanti akan ketahuan apakah kita eligible atau tidak ya. Nah, ini berpendidikan S2 minimal dengan jabatan akademik minimal lektor. Nah, ini kemudian anggota dosen minimal anggotanya adalah satu anggota magister S2 dengan lektor Sinta score overall 400 ini sama-sama ya. Jadi kamu 500, 400, 250 untuk sosial humaniora dan 200, 250 untuk ketua dan 200 untuk anggota untuk bidang sosial humaniora. Anggota pelaksana lainnya berpendidikan minimal magister S2 dengan jabatan fungsional akademik minimal S ahli dan logik. Nah, ini nanti akan otomatis terfilter ya ketika kita akan mendaftar ya. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan penggunaan anggaran nanti silakan dibaca sendiri. Nah, ini kalau saya coba mendaftar itu ternyata belum bisa ya karena Sinta skor saya ternyata belum memenuhi syarat. Ini kita masuk ke sini ya. Nah, kita bisa masuk ke dashboard ya. Nah, ketika teman-teman sudah login, bisa langsung masuk ke dashboard. Kita lihat di program lainnya ini ya. Tadi saya transformasi teknologi dan nah, ini kita klik aja usulan seperti ini. Nah, ini tahun 2025 seperti ini kan. Kita cek info eligibilitas ya. Nah, ini ternyata di saya nanti teman-teman langsung ya. Ini sebenarnya 106 ini harusnya naik karena banyak sekali aplikasi yang belum saya laporkan atau belum saya sinkronisasi. Ini Sinta skornya ini, nah klaster saya mas, klaster perguruan tinggi saya masih di Pratama. Tadi kan syaratnya adalah mandiri atau utama ya. Ini home base-nya, ini yang lainnya juga oke. Nah, tinggal di sini berarti ini kan Anda tidak dapat mengusulkan pengabdian, tidak ada skema yang dapat Anda pilih. Nah, berarti nanti dari panduan yang tadi saya share, ini syarat yang wajib dipenuhi adalah Sinta skornya untuk sains dan teknologi apa namanya ya sains itu 450 untuk ketua, kemudian 400 untuk anggota dan 250 untuk sosial humaniora, ketuanya ada 200 untuk anggota dari klaster utama maupun mandiri, Sintaskor dan seperti itu ya. Jadi mungkin yang mengunci itu adalah Sintaskor dan klaster perguruan tinggi ya. Yang lainnya sepertinya masih bisa dikejar ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah memenuhi syarat ya, syarat sebagai apa namanya syarat sebagai atau pengusul program ini bisa langsung mengajukan di bima.kemdikti.saintek.go.id. Nah, saya kira itu ya. Jadi menurut saya ini merupakan kesempatan yang menarik sekali, penting sekali untuk bisa di apa bisa dimanfaatkan lah supaya nanti teman-teman bisa punya pengalaman dalam mendapatkan hibah-hibah yang pastinya ke depan akan semakin penting ya. Ketika portofolio kita semakin banyak, ketika ada hibah yang lebih besar, lebih tinggi, pastinya dia mensyaratkan pengalaman mendapatkan hibah sebelumnya dan seterusnya. Ketika teman-teman
Misalkan ya, mencoba melamar menjadi asesor hibah itu pasti disarankan pernah mendapatkan hibah dengan nilai sebesar apa gitu. Jadi menurut saya sangat penting sekali untuk bisa kita manfaatkan ya peluang-peluang ini ya. Tetap semangat ya bagi teman-teman yang belum memenuhi syarat seperti saya sendiri, saya akan bekerja keras untuk bisa memenuhi syarat-syarat yang wajib itu ya. Karena kan ya tidak mungkin kita akan mendaftarkan atau mengusulkan hibah ya. Misalkan klaster itu seakan ditentukan dengan produktivitas dosen ya di produktivitas dosen, publikasi, kemudian mendapatkan hibah itu nanti muaranya adalah di klaster ya. Jadi ini adalah program atau kerja kolektif dari semua pihak, tidak bisa one man show, pastinya harus menjadi super team ya. Semua pihak berperan, maka nanti juga akan semua pihak akan merasakan gitu ya dampak dari klasterisasi, kemudian Sinta. Kalau Sinta itu sangat terkait dengan produktivitas mandiri ya. Eh, jadi silahkan sobat yang memenuhi syarat untuk mengajukan program transformasi teknologi dari Kemdikti tahun 2025 ya. Semoga lolos ya dan mendapat pendanaan yang lumayan 6 bulan 150 juta dan yang paling penting adalah dampak terhadap masyarakat mitra ya supaya merasakan ya bisa dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat mitra ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan hibah ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Sabdan sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.